warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Udin Manja. Kita akan lanjutkan materi yang kemarin mengenai pelajaran berharga yang kita dapat dari seni bonsai. Nah, kemarin membahas tentang akar pohon yang harus kokoh karena menopang seluruh kehidupan pohon tersebut, dari mulai batang dan ranting, anak ranting dan seterusnya. Jadi si akar ini harus kokoh. Ini menandakan bahwa ada pelajaran di sana, yaitu kita harus memiliki akidah yang kokoh dalam menjalani kehidupan ini. Jika akidah kita kokoh, maka insya Allah kita dalam menjalani kehidupan ini akan terasa nyaman, akan terasa aman, dan tentunya akan selamat sampai akhir hayat kita. Baik, kemarin kita membahas tentang masalah pembuktian adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam akidah ini mencakup 3 hal, yaitu 3 pertanyaan, yaitu dari mana kita berasal, dan kemarin sudah dibahas ternyata kita ini dari sesuatu zat yang maha besar, yang maha kuasa, yang menciptakan kita. Karena alam semesta, kehidupan, dan manusia yang kita indra ini semuanya serba lemah, pasti ada sesuatu yang menciptakannya. Nah, dan yang dari materi kemarin dibahas bahwa yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan lanjut tentang pertanyaan kedua dalam soal kaidah, yaitu apa tujuan kita hidup di dunia ini? Karena kehidupan kita dibatasi oleh kematian, berarti di sana menunjukkan bahwa kehidupan kita ini adalah suatu perjalanan. Namanya perjalanan, pasti ini kita itu harus membawa bekal, harus mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian tersebut. Nah, jadi kita untuk mengetahui bahwa tujuan dari manusia diciptakan ini, yaitu kita itu harus bertanya kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56 berfirman bahwa tujuan manusia itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah itu tidak memiliki tujuan dalam penciptaan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, jika di luar dari itu, misalkan manusia tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatannya, berarti manusia itu sudah keluar dari tujuan dari diciptakannya. Nah, jadi segala sesuatu potensi yang ada dalam diri kita seperti naluri, akal, perasaan, dan sebagainya itu bisa diterapkan, bisa disalurkan dengan benar jika sesuai dengan perintah Allah, yaitu untuk beribadah kepadanya. Nah, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu harus memiliki nilai ibadah. Dan mari kita bahas bagaimana ibadah tersebut. Contohnya seperti ini ya guys. Kalau misalkan kita itu disuruh oleh orang tua kita membeli rokok, rokok Cisamsu, terus dikasih uang 100.000, pas di warung kita melihat ada rokok jarum coklat yang harganya itu cuma 15.000, dan itu di bawah harganya itu dari rokok Cisamsu tersebut. Nah, kita itu karena sayang kepada orang tua kita, akhirnya kita ini beli yang murah saja gitu, biar dia itu nggak keluar uang banyak. Pas kita kembali lagi pada orang tua kita, pasti orang tua kita marah itu, kenapa membeli rokok tidak sesuai dengan perintah. Nah, begitupun dengan manusia, ketika dia menjalani kehidupannya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengandalkan akal, hanya mengandalkan perasaan saja, dia itu amalan tersebut bakal tertolak. Maka dari itu, mulai dari bangun tidur, bekerja, terus berinteraksi dengan masyarakat, balik lagi ke rumah, sampai ke tidur lagi, itu harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita itu harus mengetahui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu-satunya cara adalah dengan mengaji. Terus timbul pertanyaan, kenapa kita ini harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan kita? Nah, karena secara logika kita, secara perasaan kita, kita bisa lihat bahwa setiap manusia itu berakhir dengan kematian. Nah, jadi kalau misalkan kita hanya mengejar dunia terus, kita bekerja terus, atau kita ini
mengumpulkan uang, membangun rumah mewah, membangun istana, tapi ketika kita meninggal semuanya itu akan kita tinggalkan. Nah, di sanalah makanya ada tujuan tertentu ketika manusia diciptakan itu. Kita mengumpulkan atau kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya itu semua akan ditinggalkan gitu. Dan tidak akan dibawa ketika kita meninggal nanti. Nah, jadi apa yang akan kita bawa gitu setelah kita meninggal, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita ini tidak boleh untuk kaya, tidak boleh bekerja, atau misalkan tidak boleh memiliki hobi seperti hobi bonsai ini, tapi kita itu harus berprinsip, berpikiran bahwa hidup ini adalah perjalanan karena dibatasi oleh kematian. Setiap detik, setiap saat kita ini berjalan menuju kematian, tidak bisa diulang kembali. Nah, di sanalah mungkin pentingnya untuk kita mengetahui apa-apa saja perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya cara yaitu dengan kita ikut mengkaji ajaran Islam. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi kebaikan sebesar biji zarah pun akan dihisab, begitu pula dengan kejahatan. Di sini ketika kita berbicara dengan kebaikan, yaitu setiap perbuatan yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan kejahatan adalah segala suatu perbuatan kita jika tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana untuk mengetahui perbuatan kita, baik itu ketika bekerja, ketika membangun usaha, ketika memiliki hobi, ketika kita ini ingin ke lawan jenis, kita itu harus mengetahui dulu ini bagaimana cara penyalurannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sana ketika kita menjalani hidup, insya Allah hidup kita ini akan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata bukan hanya untuk pribadi kita ya, seperti masalah ibadah dan hablum minallah dan hablum minapsi. Ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita berhubungan dengan diri kita sendiri gitu. Nah, tapi dengan sesama pun, seperti dalam ekonomi, sosial, pendidikan, politik, pidana, itu semuanya harus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, karena tadi seperti yang saya katakan bahwa kita ini terbatas oleh kematian, guys. Kalau misalkan kita ini tidak terbatas oleh kematian, ya silakan bebas mau kita. Tapi karena kita akan mati, dan apa-apa yang kita perjuangkan di dunia ini akan kita tinggalkan. Nah, di sana timbul pertanyaan, apa yang akan kita bawa nanti setelah kematian? Toh yang kita perjuangkan ini tidak akan dibawa oleh kita setelah kematian nanti. Punya mobil mewah, punya istri cantik, punya rumah mewah, punya bonsai yang bagus, punya bonsai yang kelas bintang, itu tidak akan dibawa. Nah, di sana harusnya kita itu berpikir, jadi apa sebenarnya itu tujuan kita ini diciptakan. Ya, di sini pentingnya kita mengkaji Islam itu. Makanya saya kepada teman-teman semua, mari kita mengkaji Islam, mulai dari akidah tadi, dari mana kita berasal, untuk apa kita akan untuk apa tujuan kita diciptakan, dan akan kemana setelah kematian. Nah, di sana akan terjawab dengan jelas tujuan diciptakannya kita, dan kita ini diberikan pilihan. Apakah kita ini akan melakukan perbuatan atau mengarungi kehidupan di dunia ini sesuai dengan perintah dari Yang Maha Pencipta, atau misalkan kita ini melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pencipta kita. Nah, itu pilihan kita, karena setelah kematian itu ada dua tempat saja, yaitu surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi hanya memberi dua jalan dalam hidup ini, ya, yaitu jalan kesesatan dan jalan takwa. Tidak ada jalan yang lain. Kalau misalkan kita ini ingin selamat,
kita ini akan berusaha melakukan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari ini untuk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan kita ini tidak melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, otomatis kita itu akan dalam perjalanan menjalani kehidupan ini dalam kesesatan. Nah, ini guys. Jadi yang harus kita dijadikan prinsip hidup ini. Karena manusia itu dalam menjalani kehidupan ini memiliki permasalahan pokok itu hanya 3, yaitu dari mana dia berasal, untuk apa diciptakan, dan akan kemana setelah kematian. Jadi bukan permasalahan jomblo, bukan permasalahan tidak punya uang, bukan permasalahan tidak punya bonsai bagus seperti gambar-gambar ini ya cukup istimewa. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semuanya itu akan kita tinggalkan, guys. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mengkaji Islam, mengkaji apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita ini selamat di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Nah, seperti itu, karena di dunia ini akan kita tinggalkan, dan di akhirat itu hanya ada 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Ya, mungkin demikian guys penjelasan mengenai akar bonsai yang berkaitan dengan akidah. Jadi si akar ini harus kokoh untuk menjalani kehidupan, si akidah kita juga harus kokoh untuk menjalani kehidupan. Insya Allah kalau misalkan kita kokoh memiliki prinsip atau memiliki jawaban dari ketiga pertanyaan tadi, hidup kita akan selamat dan di akhirat juga akan selamat. Oke, terima kasih telah stay tune di Udin Manja Channel. Nanti kedepannya insya Allah akan kita bahas mengenai berbagai masalah berkaitan dengan agama, religi, dan juga dengan bonsai. Oke, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.